Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Bapak-bapak jamaah perwirid yasinan dan ahli bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah yang masih terus memberikan kita nikmat yang tidak pernah terputus, sehingga kita masih dapat bermujalasah duduk bersama di rumah ahli bait ini. Salat beri salam mudah-mudahan terus tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, ya insya Allah kepada kita umatnya yang terus komitmen dan istiqomah dalam mengamalkan ajarannya. Bapak-bapak ahli bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana ini ya kita membahas muqaddimah dulu Bapak Ibu sekalian. Intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya ya kan memberikan beberapa tugas penting kepada kita yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal ya sudah selesai urusannya Pak. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan pesan, memberikan tugas yang penting, dan ini termaktub dan tertulis di awal surat Al-Anbiya ya, juz 18. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Manusia itu sebenarnya ajalnya sangat dekat, tetapi mereka lalai, kata Allah Pak. Ya kan? Kita ini Pak sebenarnya kan nggak ada yang lebih pasti melebihi kematian sebenarnya Pak. Kalau Bapak punya cita-cita mau bangun rumah 2 tingkat itu hanya angan-angan kan gitu Pak. Kalau Bapak nanti mau beli ladang sawit 20 hektar itu hanya angan-angan. Tapi tidak ada yang pasti melebihi pastinya kematian. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, manusia itu sebenarnya sangat dekat ajalnya. Tetapi apa? Tapi masih lalai. Apa sebabnya? Wa qad ja'atuhum ayatuna mubashshirah wa hum yal'abun. Ini sebabnya. Ketika kami datangkan ayat-ayat kami, ya kan, ketika kami berikan nasihat kepada mereka, mereka banyak yang main-main, ya. Mereka masih saja lalai dan main-main. Jadi Bapak Ibu sekalian, ahli bait dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas pokok manusia yang pertama, Bapak Ibu, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, Pak. Ya kan? Maka Allah mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kalian saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu bermanfaat untuk kita yang beriman, Pak. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang pandai saja Pak, orang yang ngerti saja, kalau nggak diingatkan bisa lupa Pak. Bisa lalai. Lalu bagaimana orang yang nggak ngerti apa-apa, ya kan, dia nggak ada ilmu, nggak pernah diingatkan, bagaimana hancurnya lagi Pak? Kan seperti itu. Maka tugas kita pokok Bapak Ibu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ingatkan saudara kita, ya kan? Yang terlebih lagi yaitu anak dan istri kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah mengingatkan saudaranya, setidaknya beban dia sudah terlepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, ya ayyuhan nabi lima ta'iduna qauman Allahu mu'adzibuhum. Wahai Nabi, kenapa kamu mau dakwahi, mau ceramai suatu kaum, padahal kaum itu besok mau diazab, Pak. Ya. Jadi ada satu kaum, Pak, ada satu penduduk, besok itu mau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu nabi, malam ini dia tetap ceramahi, malam ini tetap diingatkan, ya walaupun besok mau diadab. Jadi ketika orang-orang yang beriman mengingatkan, wahai Nabi, gak usah lagi diceramahi, gak usah lagi diingatkan, karena besok akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaum itu. Apa jawaban Nabi, Pak? Nabi mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbina. Kalau sudah saya sampaikan, kalau sudah saya ingatkan, ketika nanti saya mati, saya punya alasan nanti di hadapan Allah kalau ini pernah saya sampaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu hal yang membuat kita
bisa terlepas atau bisa teringankan siksa kubur, kita pernah mengingatkan saudara-saudara kita, ya, terutama anak dan istri kita. Jadi suatu saat misalnya ada tetangga kita, ada family jiron keluarga kita, yang mereka suatu saat misalnya, ya kita tidak berharap mereka harus mampir ke neraka dulu, ya kan? Ketika malaikat ditanya, apa nggak ada yang memberikan peringatan di kaummu? Apa nggak ada yang memberikan peringatan di keluargamu? Ya. Kalau kita sudah pernah, setidaknya kita punya alasan nanti di hadapan Allah bahwasanya ini pernah kita ingatkan. Maka ada hadis yang panjang Bapak Ibu. Jadi ada orang yang meninggal, ya kan? Tapi justru yang meninggal itu yang diazab, ya kan? Justru yang meninggal ini malah disisa dalam kubur. Kenapa? Dia lupa berwasiat yang baik. Dia lupa mengingatkan keluarganya. Ya. Jadi dengan mengingatkan ini Bapak Ibu, kita sudah terlepas. Setidaknya nanti ketika umur kita nggak panjang, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya alasan. Bahwasanya ini pernah saya sampaikan. Orang sekarang kan banyak yang galau, bahkan banyak yang ingin, kalau Ustaz, anak saya dia udah besar, payah sholatnya, payah puasanya, Bapak tetap ingatkan, kan seperti itu. Kalau Ustaz, anak putri saya pun kalau suruh pakai jilbab, payah ya, Bapak ingatkan saja. Masalah dosa itu kan mereka yang nanggung Pak, karena sudah balik kan gitu Pak. Tapi tugas kita kan mengingatkan, dan hidayah itu bukan kita yang punya. Jadi Bapak pun kalau nanti mengingatkan orang, kalau nggak diikuti juga nggak usah gondok, nggak usah sakit hati Pak, karena hidayah itu bukan kita yang punya, ya. Jadi nggak semua pokoknya ucapan saya harus diikuti, ya nggak perlu Pak. Kalau sudah kita sampaikan, kewajiban hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, ada satu kisah, ya kan, ketika anaknya nggak sholat, putrinya nggak pakai jilbab, sudah diingat orang tuanya. Kapan hidayah itu turun? Ketika orang tuanya sudah nggak ada Pak. Ya. Ketika bapaknya sudah meninggal, ketika emaknya sudah meninggal, hidayah turun, anaknya jadi anak yang soleh, ya kan? Yang laki-laki, yang perempuan menjadi soleha, pakai jilbab. Jadi hidayah itu turun terkadang ketika kita sudah tidak ada. Hidayah itu turun ketika yang nyampaikan karena sudah meninggal, kan seperti itu. Maka la ta'ajjal, Bapak Ibu. Kalau kita menyampaikan sesuatu, jangan pernah berharap itu langsung diterima. Ya. Jangan pernah berharap langsung diterima. Karena kewajiban kita hanya nyampaikan, ya. Jadi ada putra kita, nggak usah pakai celana pendek, pakai celana panjang, ingatkan. Pakai jilbab kalau keluar, kan seperti itu, ingatkan, Pak. Ya kan? Lebih lagi kita punya kekuasaan, ya, ke jiron kita, ya kan? Atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita, kan seperti itu. Walaupun dia nggak melakukan, Bapak Ibu, kita sudah punya satu pegangan. Kalau umur ini nggak panjang, kita nanti punya alasan di hadapan Allah, bahasa ya Allah pernah saya sampaikan, dan seperti itu, ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama apa Pak? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tugas kita hanya mengingatkan, ya. Kalau anak dan istri kan tanggungan kita Pak, ya seperti itu. Atau orang-orang yang hidup di rumah kita sebagai keluarga itu adalah tanggungan kita. Maka kita lebih mudah. Kenapa? Karena mereka ada di bawah kendali kita. Kalau nanti Bapak nasihati orang lain, ya bisa diterima, bisa tidak, atau bisa dicemooh, kan gitu Pak. Ya. Nah, maka jangan pernah Bapak Ibu, ya kan, ketika ada satu nasihat yang dilihat orangnya, ya jangan, ya. Kadang kita sering berpikiran, apa Bapak itu? Kayak baik aja dia, kan gitu Pak. Apa Bapak itu misalnya? Dan Rasul sudah mengingatkan, la tu'allim nafsaka bima salaf. Jangan pernah menilai saudaramu dari masa lalunya. Enggak boleh Pak. Jadi kalau kita lihat masa lalunya, ya semua kita kan guru Pak. Ya, siapa Umar bin Khattab Pak? Itu kan bandit Mekah itu Pak. Itu kan mafia Mekah itu Pak. Tapi ketika dia masuk Islam, dapat hidayah, menjadi orang yang paling depan. Kalau kita menilai orang dari masa lalunya, nggak selesai Pak. Jangan itu, nggak usah jadi ini. Kenapa? Alah, saya tahu siapa masalah. Jangan masalah, nggak usah dikorek lagi Pak. Allah saja sudah mengampuninya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pribadi yang paling bersyukur. Ya, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kawan-kawan yang saling mengingatkan. Maka tidak ada hal yang lebih penting bagi kita menjadi pribadi yang paling
yang paling bersyukur. Kenapa demikian, Pak? Karena di hadis Nabi disebutkan al-mu'minul hazinu mughaddabun indallah minal mu'minil farihi. Orang mukmin yang bahagia, pandai bersyukur itu mudah, ya kan? Dan lebih dicintai daripada orang-orang mukmin tapi penyedih, Pak. Murung terus. Kenapa efeknya, Pak? Kalau orang mukmin itu bahagia, Pak, dia yakin semua yang diberikan itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat, baik itu ujian. Kan seperti itu, Pak. Tapi kalau dia mukmin yang penyedih, Pak, dia akan gugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan Allah gak adil. Allah ini, kan? Ada yang mengatakan lagi, ya Allah saya udah sholat 5 waktu tapi gak goyang-goyang. Ya sholat kan bukan untuk kaya kan gitu, Pak. Nah, ada lagi yang ya Allah saya rajin sholat tapi kenapa sering dikasih sakit, itu tetangga saya nggak pernah sholat sehat terus, kan seperti itu. Dia nggak tahu, Bapak Ibu, ya kan? Padahal apa? Kalau dia orang yang beriman dan pandai dia bersyukur, dia yakin semua yang sudah digariskan ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di hadis qudsi disebutkan ajaban li amril mukmin. Urusan orang yang beriman itu luar biasa, semuanya pahala, Pak. Idza asabatu sarra fasyakara fahuwa khairul lah. Apabila dia diberikan nikmat dan bersyukur, itu pahala. Wa idza asabatu dharra fasabara fahuwa khairul lah. Dan apabila diberikan ujian, lah kok sabar dia, maka sabarnya juga pahala. Ya. Kita kan kalau nggak nikmat ujian, nggak ada yang lain, Pak. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur, syukurnya itu pahala. Dapat ujian dan dia sabar, sabarnya juga pahala. Maka urusan orang yang beriman, Pak, semuanya itu pahala. Semua jadi pahala. Ya kan? Maka kan ada doa Nabi, Pak, yang sering diucapkan ketika beliau mendapatkan musibah. Apa doanya, Pak? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah kami pahala dalam musibah ini. Dalam musibah aja ada pahala, Pak. Nah, seperti itu. Apalagi dalam nikmat. Maka orang-orang mukmin, Bapak Ibu yang bahagia, mereka mudah untuk ya kan berbaik sangka dan mereka yakin bahwasanya apa yang terjadi padanya ini semua adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kalau orang-orang yang nggak beriman, yang tidak bahagia, murung, penyedih, ini, Pak, yang kita takutkan dia nanti gugat takdir Allah, Pak. Ya kan? Dia baru sakit 5 hari, Pak. Ya kan? Itu kalau kita tanya, Pak, udah berapa lama? Waduh, udah 5 hari, udah lama kali saya di sini sakit. Itu keluhnya dari ujung sampai ujung, Pak. Padahal sehatnya 360 hari, Pak. Itu baru sakit 5 hari, itu keluhnya udah gak ketulungan, Pak. Dia nggak mikir, dia nggak bersyukur kalau 360 hari kemarin dia sehat. Ya kan? Ada lagi yang ngomong, udahlah Pak Ustaz saya minta mati aja. Kan ada seperti ini, Pak. Karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, dia minta mati. Ya kalau banyak pahalanya nggak apa-apa mati, Pak. Nah takutnya nggak ada pula pahalanya kan gitu, Pak. Ya. Maka orang mukmin yang penyedih ini, Bapak Ibu, yang kita takutkan adalah dia bukan takdir Allah, ya kan? Allah nggak adil, yang mengatakan Allah seperti ini, ya kan? Kenapa saya nggak seperti Fulan? Kenapa saya nggak seperti Fulanan di sana? Dia gugat. Tapi kalau mukmin itu orang yang paling bahagia, Pak, dia terus berhusnudzon. Dia terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini apapun yang Allah berikan, nikmat, ujian, ini adalah yang terbaik. Bapak kalau tahu, Pak, hadiahnya orang yang sakit itu 2, Pak. Kalau dia sabar, Pak. Sabar di sini kan ya tetap berobat, tetap dia ikhtiar, tetap dia usaha. Kalau dia sabar, Pak, itu hadiahnya 2. Kafarallahu sayyiati di hadis. Yang pertama, dengan sakit itu Allah gugurkan dosanya. Kan itu, Pak. Ya. Maka orang yang sakit itu, Pak, jadi banyak bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah. Lewat ini, ya kan mudah-mudahan ringan hisab saya. Karena sudah gugur dosanya. Ya kan? Tapi apa, Pak? Kalau dia orang yang soleh, mungkin dosanya nggak ada. Mungkin hadiahnya yang kedua, apa, Pak? Rafa'allahu darajata. Allah ingin mengangkat derajatnya. Ya kan? Kalau yang pertama Allah ingin gugurkan dosanya, yang kedua Allah ingin mengangkat derajatnya. Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, kasih motivasi. Itu sama yang belum keras, Anda. Nanti kedua. Oke, nanti.
Jadi Bapak Ibu ahli bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi orang-orang ya kan yang mukmin sekalipun kalau dia penyedih, yang kita takutkan apa Pak? Dia nanti menggugat dan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian standar bahagia itu bagaimana Pak? Kan ada orang kalau lihat bahagia itu kalau ladang sawitnya lebar kan gitu Pak. Oh, ada yang lihat bahagia itu kalau sudah lulus kuliah. Habis kuliah pun nggak bahagia juga Pak. Ya kan? Kenapa? Karena belum kawin Pak. Belum nikah. Ya kan? Ketika sudah nikah nggak bahagia juga. Kenapa Pak? Belum ada anak. Kan gitu. Jadi terus dicari kebahagiaan itu gak dapat. Kan gitu. Ya kan? Maka standar bahagia apa Pak? Kata para ulama, la tanzur ila majanibika. Ya kan? Jadi kebahagiaan itu sebenarnya Pak, hati yang legowo, mudah bersyukur, itu sudah puncak dari bahagia itu Pak. Ya kan? Kemudian jangan terlalu lama melihat nikmat orang lain, karena nanti nikmat kita yang hilang Pak. Ya. Contohnya apa Pak? Ada orang naik mobil di jalan tol, ya kan? Jadi yang di mobil ini lihat ada keluarga kecil di sawah itu Pak, makan pakai ikan asin. Orang yang naik mobil itu lihat keluarga kecil yang di sawah itu, alangkah bahagia orang yang di sawah itu, keluarga kecil makan ikan asin. Tapi kan sebaliknya Pak, orang yang di sawah itu ngelihat orang yang naik mobil pun alangkah enak naik mobil. Jadi apa Pak? Standar bahagia itu orang lain kadang selalu yang dilihat itu nikmat orang lain kan gitu. Jadi bawahan nengok atasan, jadi atasan enak ya. Yang atasan nengok bawah, jadi bawahan pun enak juga kayaknya. Oh hidup bapak itu kayaknya enak kayaknya. Dia nggak lihat ujian yang pernah ditimpakan di pundaknya. Maka apa Bapak Ibu? Ya kan? Kebahagiaan itu jangan terlalu lama kita lihat kebahagiaan orang lain. Yang ada di sekitar kita pun sudah banyak. Yang ada di tangan kita pun belum kita syukuri semuanya. Kan seperti itu. Ya. Maka kebahagiaan ini Bapak Ibu yang sering Allah dan Rasulnya galakkan adalah apa? Sadrun wasi'un, ya, hati yang lapang. Orang itu sebenarnya Pak, semua punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah, ya kan? Semua kita diuji Pak, ujian Bapak dengan Bapak lain-lain, ya. Maka di dalam Al-Hikmah mengatakan semua orang itu berjalan dengan ujiannya masing-masing, ya kan? Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan anak-anak, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan perniagaan, ya semua diuji dengan langkahnya masing-masing. Kan seperti itu. Tapi apa Pak? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau lapang dadamu, Allah akan angkat bebanmu. Kan seperti itu. Lapangkan dada dulu Pak. Nerimo kita, legowo kita. Kita yakin semua yang diberikan Allah ini adalah yang terbaik. Kalau sudah lapang dada kita Pak, apa? Wa wada'na anka wizrak. Allah akan mengangkat beban yang ada di pundak kita, akan diringankan. Ya kan? Kadang sebenarnya bukan masalahnya yang besar Pak, hatinya yang sempit itu aja Pak. Maka dalam menghadapi masalah itu ada yang asik, ada yang berisik, kan gitu aja Pak. Ada orang Pak masalahnya besar dia anteng aja. Kenapa Pak? Karena dia lapang dadanya. Tapi ada orang dapat masalah kecil udah sampai ujung-ujung kan Pak. Ya kan ributnya udah sampai ujung kampung. Kenapa? Ternyata hati kita yang kurang lapang. Ya, maka dalam menyikapi takdir Bapak Ibu sekalian apa? Banyak bersyukur ya. Karena bersyukur dengan sabar ini kan sebenarnya satu paket ini Pak. Dalam nikmat syukur itu pahala, dalam ujian sabar pun ini juga ada pahala. Dan selanjutnya Bapak Ibu ahli bait dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir ya bagi kita ya kan, memanfaatkan waktu yang masih dititipkan. Karena hampir di sini ini hampir sepuh semua nih Pak ya. Yang muda ini berapa orang ya. Intinya apa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu sehari semalam 5 kali Pak kan. Saking pentingnya waktu, saking pentingnya kesempatan, saking pentingnya umur,
sampai Allah sering ingatkan hambanya itu sehari semalam 5 kali. Yang pertama Pak, wal fajr, surat Al-Fajr Pak, demi waktu subuh. Allah sudah ingatkan Pak, ya kan, waktu subuh. Kemudian berjalan kita bekerja sebentar sudah ad-duha, sudah waktu duha. Berjalan bekerja sebentar sudah Allah ingatkan dengan wan nahar, demi waktu siang. Allah ingatkan terus Pak. Kemudian wal asri, demi waktu asar. Sampai ada suratnya itu kan Pak, surat Al-Asr Pak, ya kan? Wal asri, demi waktu asar Allah ingatkan. Kemudian wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Kan seperti itu. Artinya apa Pak? Kita ini kan cepat sekali waktu berjalan ini Pak. Ya kan? Waktu berjalan sampai Allah ingatkan waktu itu penting, kata Allah. Jadi jangan disia-siakan. Ibnu Umar, salah satu sahabat Nabi, mengatakan, kalau kamu di waktu subuh jangan tunda pekerjaanmu sampai sore. Kalau kamu di waktu sore ya jangan tunda pekerjaanmu sampai besok pagi. Apa-apa yang bisa dieksekusi kerjakan hari ini, kerjakan terus. Ya kan? Jangan pernah menunggu kesempatan nanti itu hilang. Ya. Karena banyak orang Bapak Ibu ketika waktunya sempit dia baru teringat, kemarin waktunya lapang itu kemana? Ya kan? Jadi nikmat umur ini Bapak Ibu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Maka Allah mengatakan dalam akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Semua nikmat Pak, termasuk umur, kesempatan, ini nanti akan ditanya. Ya kan? Bagaimana mudanya, bagaimana kesempatannya, bagaimana waktu untuk keluarga, bagaimana waktu untuk ibadah, bagaimana waktu anak, semuanya ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya, kalau ada orang mengeluh, Bapak Ibu, oh Pak saya nggak punya ini, nggak punya itu, segala macam, suruh pergi ke kuburan Pak, ya kan? Di kuburan itu Pak, itu berjuta orang, puluhan orang yang sudah berkalang tanah, Bapak Ibu. Apa permintaan penduduk kubur Pak? Mereka cuma ingin dikasih kesempatan, walaupun sebentar. Kalau kita tanya penduduk kubur apa yang kalian mau, mereka cuma ingin minta waktu, mereka cuma ingin minta kesempatan untuk beramal. Kita punya apa yang diinginkan oleh ahli kubur, yaitu nikmat kesempatan, Bapak Ibu, yang tidak dimiliki oleh penduduk kubur. Ya, mereka ingin. Ya. Jadi kesempatan ini, Bapak Ibu, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus kita isi ya sisa lembaran hidup kita ini dengan lembaran-lembaran kebaikan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus dimudahkan, Bapak Ibu, ya, dan terus diistiqomahkan kita dalam beramal. Karena tanggung jawab kita ini besar Bapak Ibu. Di satu sisi ada anak, di satu sisi ada istri, dan kita terus mohon kepada Allah semoga ujian kemudian nikmat ini juga akan berbuah pahala untuk kita maupun keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi yang pertama tadi apa Pak? Tugas kita mengingatkan, ya. Yang paling mudah kan anak dan istri Pak, ya, atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita di rumah, ingatkan Pak, ya kan? Tapi juga kalau nggak dituruti juga jangan mangkel Pak, karena hidayah itu kan bukan kita yang punya Pak. Misalnya mengingatkan anaknya yang sudah kuliah, anaknya yang sudah SMA, ya kan? Kalau mau pakai kekerasan ya kalah juga orang anak Bapak dengan Bapak besar anaknya. Masa mau adu kekuatan kan nggak mungkin Pak. Ya setidaknya kita ingatkan pelan-pelan. Apalagi anaknya yang jauh, kalau waktu subuh dibangunkan, kan seperti itu. Masalah dia bangun tidak itu hak dia dengan Allah Pak. Tapi masalah bangunkan itu kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Ingatkan. Ya, yang kedua, menjadi pribadi yang lebih bersyukur, Pak. Ya kan? Karena ujian dan nikmat itu semuanya pahala, Pak. Kan seperti itu. Ya kan? Diberikan nikmat bersyukur, syukurnya pahala. Diberikan ujian sabar, sabarnya juga pahala. Kemudian yang ketiga, Pak, ikhtanim khamsan, yaitu kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai waktu itu berlalu tanpa ada kebaikan sedikit pun, Bapak Ibu. Imam Syafi'i mengatakan apa Pak? Kamu nggak perlu menjadi lebih baik dari orang lain. Kamu menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin itu sudah hebat. Nah seperti artinya apa Pak? Setiap hari kita dituntut kan amal kebaikan itu naik Pak. Terus naik. Kenapa? Karena jatuh umur kita kan makin berkurang. Ya. Jadi apabila pergi satu hari, maka berkurang juga umur kita satu
Satu hari. Maka orang-orang yang merayakan ulang tahun sebenarnya juga dia juga merayakan atas kekurangan umurnya, bahkan seperti itu. Maka ucapkan selamat ya berkurang umurnya, kan seperti itu. Ya memang itu kenyataannya, Pak. Semakin dia rayakan, ya dia juga merayakan tentang berkurangnya jatah umurnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan manusia itu kan kumpulan hari-hari. Kalau satu hari sudah berlalu, maka jatah umurnya juga sudah berkurang. Ya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan tidak ada hari yang paling aku sesali selain di mana matahari terbenam di hari itu, umurku berkurang tapi kebaikanku tidak bertambah. Jadi kita ingin Bapak Ibu tambah usia, tambah amal, ya. Jadi Bapak nggak perlu standarnya orang lain. Saya pokoknya mau lebih alim dari Pak Imam. Saya mau lebih alim, nggak perlu, Pak. Kita lebih baik dari diri kita yang kemarin itu sudah luar biasa hebat, kan seperti itu. Maka ada satu ungkapan apa, Pak? Saya tidak bisa menandingi ahli ibadahnya orang alim, tapi saya akan bersanding dengan apa? Orang-orang yang berbuat dosa dengan taubat nasuhanya. Kalau kita harus bersanding dengan mereka yang alim, kita nggak sanggup, Pak. Tapi setidaknya dengan di bawah kita bisa bersama dengan mereka orang-orang yang mungkin pendosa, tetapi mereka bertaubat dengan taubat nasuhanya. Makanya kita kan nggak boleh, Pak, menghakimi orang. Oh, kamu masuk neraka kamu. Oh, kamu nggak boleh, Pak. Kita nggak tahu, mungkin dia nanti bertobat, ya kan? Karena banyak orang itu kan menunda taubatnya, ya kan? Pak, kapan tobat? Nantilah Ustaz tunggu pensiun baru tobat. Ya kalau sampai pensiun, Pak. Ya. Kapan Pak mau tobat? Alah besok lah Ustaz kalau udah ini. Nah, banyak orang, Pak, mengatakan saya besok tobat, malam ini tidur nggak bangun lagi, Pak. Kan seperti kan penyesalan yang ada, Pak. Kan seperti itu. Ya, maka terus Bapak Ibu kita sama-sama ya memanfaatkan waktu yang masih dititipkan, umur yang masih dititipkan, kesempatan yang masih diberikan. Kalau nggak sekarang kita kapan lagi, Bapak Ibu? Ya kan? Di belakang kita, di pundak kita, Pak, ini banyak tanggung jawab ini, Pak. Ya kan, anak yang kita pikul, istri yang diamanahkan, orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ini semuanya adalah PR kita semuanya. Ya, kalau bukan karena kesabaran, kalau bukan karena mengharap pahala dari Allah, kita nggak mampu, Pak. Pernikahan di sana. Kalau bukan karena pahala mengharap itu, kita nggak mungkin sejauh ini pernikahan kita, Pak. Tapi karena kita ingin kesabaran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memilih Allah mencatat kesabaran kita. Wallahu ta'ala, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tutup insyaallah dengan sedikit kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan ya kan, kalimat thayyibah ini menjadi pahala bacaan bagi kita, sekaligus menjadi ampunan bagi almarhum maupun almarhumah dari ahli bait keluarga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah